Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pertemuan kali ini semester ganjil kita akan belajar bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan pertama kita akan belajar tentang mengidentifikasi benda-benda di sekitar dan membedakan makhluk hidup dan tak hidup. Buku yang dipakai yaitu buku IPA kelas 7, terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi tahun 2018, dan buku penunjang penerbit dari PT Intan Pariwara. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri hidup dan tak hidup benda di sekitar. Yang kedua, membedakan karakteristik makhluk hidup dan tak hidup. Amatilah gambar di bawah ini. Ada gambar kelinci, mobil, bunga matahari, kupu-kupu, sepeda, dan layang-layang. Apa saja ciri-ciri yang bisa disebutkan dari gambar-gambar tersebut? Ciri-ciri yang bisa diamati dari gambar-gambar tersebut adalah kelinci, bunga matahari, dan kupu-kupu memiliki sifat atau ciri bisa bergerak, bernapas, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, memerlukan makan, beradaptasi, dan tumbuh dan berkembang. Untuk gambar mobil, sepeda, dan layang-layang, itu ciri-cirinya adalah dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa khusus mobil. Penjelasannya, selain bergerak dan mengeluarkan zat sisa, kelinci, bunga matahari, dan kupu-kupu juga memiliki ciri yang lain sehingga dapat dikatakan sebagai makhluk hidup. Mobil, sepeda, dan layang-layang meskipun dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa untuk mobil, tapi tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup karena tidak memiliki ciri-ciri kehidupan seperti benda hidup. Dengan demikian, kelinci, bunga matahari, dan kupu-kupu dikelompokkan sebagai makhluk hidup. Sedangkan mobil, sepeda, dan layang-layang dikelompokkan sebagai benda tidak hidup. Baik, perhatikan gambar yang ditayangkan di bawah ini. Ada meja belajar, bola, ban mobil, cincin, dan botol. Contoh hasil pengklasifikasian benda-benda sekitar berdasarkan gambar tersebut adalah di situ ada 8 benda, meja, rak buku, bola sepak, buku, ban, gelas, botol, dan cincin. Pengklasifikasian benda berdasarkan cirinya ada bentuknya seperti persegi, bulat, silinder, kemudian ada yang dikelompokkan berdasarkan bahan penyusunnya, kayu, plastik, logam, kertas, kaca, dan karet. Ibu kasih contoh. 1. Meja itu bentuknya persegi dan bahan penyusunnya adalah kayu. Contoh yang lain, buku. Buku bentuknya persegi, bahan penyusunnya adalah kertas. Yang terakhir, cincin. Cincin itu bentuknya bulat dan bahan penyusunnya adalah logam. Jadi cara mengklasifikasikan bisa dengan berbagai cara. Untuk tabel ini diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan bahan penyusunnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, makhluk hidup memiliki perbedaan dengan benda mati. Contoh perbedaan ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup dan benda tak hidup dapat dilihat pada tabel. Di situ ada beberapa benda, kipas angin, ayam, sepeda motor, tanaman jagung, dan kambing. Kalau kita lihat di dalam tabel, itu ada beberapa ciri, mengeluarkan zat sisa, bergerak, bernapas, iritabilitas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, serta memerlukan sumber energi.
Untuk ayam, tanaman jagung, dan kambing itu memiliki seluruh ciri-ciri untuk dikelompokkan sebagai makhluk hidup. Sedangkan kipas angin dan sepeda motor itu sama-sama bergerak. Untuk sepeda motor mengeluarkan zat sisa, tetapi tidak memiliki ciri-ciri yang lain sehingga tidak bisa dikelompokkan sebagai makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup, pertama bernapas atau respirasi. Setiap saat kamu bernapas, yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. Alat pernapasan adalah paru-paru, insang, trakea, stomata, dan lentisel tergantung pada makhluk hidupnya. Untuk reaksi kimia, C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan 6O2 atau oksigen akan menghasilkan 6H2O atau dalam bentuk air atau uap air dan menghasilkan juga 6CO2 atau karbon dioksida dan energi. Tumbuhan dapat melakukan pertukaran gas melalui rambut akar, stomata, dan lentisel. Pada tumbuhan tertentu, pernapasan terjadi melalui alat khusus, misalnya akar napas pada tumbuhan bakau dan beringin. Ciri yang kedua adalah memerlukan sumber energi atau nutrisi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Manusia dan hewan termasuk makhluk hidup heterotrof, yaitu tidak bisa membuat makanan sendiri. Untuk memperoleh makanan, maka akan diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Hewan berdasarkan jenis makanannya terdiri atas pertama herbivora, makanannya adalah tumbuhan. Karnivora adalah memakan hewan lain, dan omnivora memakan hewan lain dan tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup autotrof, yaitu bisa membuat makanan sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Reaksi kimianya 6CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan H2O atau air yang diserap melalui akar dengan bantuan cahaya dan tumbuhan tersebut memiliki klorofil, maka akan menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan juga akan menghasilkan O2 atau oksigen. Ciri yang ketiga, bergerak. Tubuhnya dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Pada hewan, alat gerak berupa kaki atau tungkai. Ada yang bergerak menggunakan sayap dan sirip. Gerak pada tumbuhan bersifat pasif atau tidak berpindah tempat dan sangat lambat sehingga sulit untuk diamati oleh mata kita. Contoh, gerak bunga matahari ke arah cahaya matahari atau gerak pada daun putri malu yang menutup pada saat kita sentuh. Ini ada beberapa gambar contoh gerak pada tumbuhan. Nanti akan dipelajari lebih mendalam pada kelas 8. Ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu, samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu sewaktu kamu masih kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring dengan pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi ulat, kemudian akan berkembang menjadi kepompong. Selanjutnya akan berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Ciri selanjutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya.
Perkembangbiakan dibedakan menjadi dua, yaitu generatif atau perkembangbiakan secara kawin dan vegetatif, perkembangbiakan secara tidak kawin. Perhatikan gambar reproduksi generatif pada tumbuhan. Alat perkembangbiakannya adalah kepala sari dan kepala putik, atau biasa kita sebut benang sari dan putik. Nah, ini adalah perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan yang tidak kawin pada tumbuhan misalnya dengan cara stek atau menyambung dan berbagai cara yang lainnya yang akan dibahas nanti pada saat kamu berada di kelas 9. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu saja secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata kamu. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsang ini disebut dengan iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsang. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus, seperti urat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Pada manusia, alat ekskresinya adalah yang pertama ginjal. Ginjal akan mengekskresikan atau menghasilkan urin. Hati itu akan menghasilkan cairan empedu, kulit akan menghasilkan keringat, dan terakhir paru-paru akan menghasilkan CO2 dan uap air. Tumbuhan juga menghilangkan limbah oleh akumulasi sampah dalam vakuola melalui penuaan daun. Daun ini akhirnya akan mati dan rontok. Proses ini disebut dengan amputasi. Transpirasi adalah hilangnya air dalam bentuk uap, dan mutasi adalah hilangnya air dalam bentuk cairan. Silakan kalian lihat di dalam gambar tersebut. Ciri selanjutnya adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan atau sering kita kenal dengan adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut dengan adaptasi. Contoh, tumbuhan yang hidup di tempat kering, sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal. Sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah atau banyak mengandung air, memiliki daun lebar dan tipis. Ini merupakan adaptasi morfologi pada tumbuhan. Adaptasi morfologi pada hewan bisa dilihat pada gambar. Di situ adalah adaptasi bentuk paruh yang disesuaikan dengan makanan masing-masing. Adaptasi yang lain adalah adaptasi fisiologi. Contohnya adalah orang yang hidup di pegunungan biasanya akan memiliki jumlah hemoglobin lebih banyak daripada orang yang hidup di dataran rendah, karena hemoglobin tersebut akan sangat membantu dalam pengikatan oksigen. Dan ada gambar di situ adalah tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Maka biasanya tumbuhan tersebut akan memiliki nektar, kemudian bau yang khas, dan warna yang menarik. Adaptasi yang lain adalah adaptasi tingkah laku. Contohnya, pemutusan ekor pada cicak pada saat dia akan dimangsa oleh hewan lain, atau disebut dengan autotomi. Kemudian ada juga perubahan warna pada bunglon, itu disesuaikan dengan tempat yang ditempatinya. Dan contoh yang lain adalah paus yang sesekali muncul ke permukaan air untuk bernapas. Kesimpulan pelajaran pada hari ini adalah
Setiap benda memiliki ciri-ciri tersendiri, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai makhluk hidup atau benda mati. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri: 1. Bergerak, 2. Bernapas, 3. Berkembang biak, 4. Tumbuh dan berkembang, 5. Memerlukan sumber energi, 6. Mengeluarkan zat sisa, 7. Peka terhadap rangsang, dan 8. Beradaptasi. Silahkan kalian mencatat sendiri nanti apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, dan bagaimana perasaan kalian pada saat belajar hari ini. Materi pelajaran untuk pertemuan kita selanjutnya adalah sistem klasifikasi, dan untuk tugas pada hari ini adalah kalian membuat mind mapping. Untuk mind mappingnya, bagian utamanya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian cabangnya adalah silahkan kalian menjelaskan tentang bernapas, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, bergerak, berkembang biak atau reproduksi, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, dan adaptasi. Di sini Ibu ada memberikan contoh untuk mind mappingnya. Silakan kalian buat yang lain untuk lebih berkreasi. Tugas LKPD, di sini lembar kerjanya berupa merumuskan ciri hidup dan tak hidup. Materi pokoknya adalah klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini kalian nanti akan membuat laporan tentang hasil identifikasi ciri-ciri hidup dan tidak hidup benda yang di sekitar. Alat dan bahan adalah LKPD, kemudian prosedurnya adalah silakan kalian amati sampel gambar ikan dan robot di bawah ini. Catatlah ciri-ciri yang kalian amati dari sampel gambar ikan dan robot. Kemudian hasilnya kalian tuliskan pada tabel ini. Di sini ada ciri-ciri dari ikan dan robot. Kemudian keterangannya nanti kalian berikan apakah termasuk ciri hidup atau ciri tak hidup. Lembar kerja selanjutnya adalah identifikasi karakteristik makhluk hidup dan tak hidup di lingkungan sekitar. Pada kegiatan ini, kalian akan melaporkan tentang hasil identifikasi karakteristik makhluk hidup dan tak hidup di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang kamu perlukan adalah berbagai jenis benda di lingkungan sekitar kamu dan berbagai jenis makhluk hidup di lingkungan sekitar kamu. Prosedur kegiatannya adalah lakukanlah pengamatan terhadap beberapa jenis benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kamu dengan memperhatikan ciri-ciri yang sudah kamu peroleh pada lembar kerja sebelumnya. Buatlah kembali tabel di bawah ini pada kertas plano. Ini tabelnya, tabel identifikasi ciri-ciri hidup. Kamu nanti akan menuliskan nama bendanya dan mencentang ciri-ciri yang dimiliki oleh benda atau makhluk hidup tersebut. Kemudian kamu buat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan kamu mengenai perbedaan ciri-ciri benda dan makhluk hidup. Sumber referensi pada pelajaran kita hari ini adalah buku pelajaran IPA dari Kemendikbud dan dari Intan Pariwara, serta beberapa yang Ibu ambil dari internet. Baiklah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukar pintar.